Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagaimana balasan yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai para ulama. Jadi cinta kepada para ulama merupakan sebuah anugerah terbesar, sebuah anugerah teragung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena mengapa? Kalau dia cinta kepada para ulama, cinta kepada orang alim, itu tandanya bahwa dirinya cinta kepada pembawa ilmu syariat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja para pemirsa ikhwani rahimakumullah, Rasul dalam sebuah hadisnya menyatakan an-nadhur ilal alim, yang artinya memandang seorang ulama itu ibadatun, dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang muka ulama yang dipenuhi dengan rasa ta'zim, memandang ulama yang dipenuhi dengan rasa pengagungan, rasa cinta kepadanya, itu pandangannya menjadikan asbab dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam manadhara 'aliman fafaraha bihi. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang dia memandang orang alim, memandang ulama, memandang salihin, memandang aulia, yang mana dia memandang dengan penuh rasa gembira, penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa senang sekali memandangnya, maka apa kata Rasulullah? Allah jadikan rasa gembira dari pandangannya tersebut 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang memintakan ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Ini baru pandangannya. Lantas bagaimana kalau dia duduk di hadapan para ulama? Lantas bagaimana kalau dia bersalaman dengan para ulama? Lantas bagaimana kalau dia menjadi muridnya seorang ulama? Lantas bagaimana kalau di dalam hatinya cintanya terhadap ulama? Tidak bisa kita bayangkan begitu mulianya orang ini karena cintanya kepada para ulama. Dalam Bukhari kata Imam Ghazali, qala fil minhaj, dalam kitab Minhaj beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dalam sebuah hadisnya, innallaha ta'ala yuhasabu 'abdan. Tartu, kata Rasulullah, Allah bakal menghisap seorang hamba di hari kiamat. Akan dihitung seluruh kebaikan dan keburukannya, ditimbang oleh Allah, dihisap. Setelah dihisap, kata Rasulullah SAW, fayarajihu sayi'atuhu ala hasanati. Ternyata ini hamba ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, ternyata yang lebih berat itu keburukannya ketimbang kebaikannya. Ternyata ini hamba ketika dihisap ternyata lebih banyak keburukan atau perilaku yang tidak baik, atau lebih banyak dosa dan maksiatnya dibanding dengan kebaikannya. Nah, ini kita tahu sudah jelas di dalam Al-Quran, kalau orang itu banyak keburukannya, ya sudah. Fa amma wa amma man khafat fa mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang kalau timbangannya enteng, timbangan kebaikannya enteng, lebih banyak keburukannya, tempat kembalinya adalah neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Ya karena kebaikannya sedikit, ini lebih banyak keburukan, dosa dan maksiatnya, fayu'maru bi ilanar, maka ini hamba diperintah, ya. Lalu mereka kan akhirnya diperintahkan ini orang untuk dijebloskan ke dalam neraka. Ini orang akan dibawa ke dalam neraka karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fa idza dhahabu bihi ilan nar, ketika ini para malaikat membawa orang ini yang telah dihisap yang banyak keburukannya daripada kebaikannya dibawa ke dalam neraka, ingin dibawa ke neraka jahanam, maka saat itu Allah mewahyukan yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam. Saat itu Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam,
Serta mengatakan adrik ibadi was'alhu. Hei Jibril, sekarang lu temui itu hambaku dan tanya kepadanya. Jibril, lu temui dia dan kamu tanyakan kepadanya. Hal jalasa ma'ul alama fi baitin wahidin fi darid dunya fa aghfirullah. Coba tanyakan dengan dirinya, apakah dia pernah duduk di dunia satu rumah dengan ulama yang mana dengan sebab itu akan aku ampuni dosanya, kata Allah. Subhanallah. Ini hamba yang sudah pasti masuk neraka dengan rahmat rahim dan rahmannya Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba Jibril lo temui, jangan masukkan ke dalam neraka itu, tanya dulu. Pernah nggak semasa di dunia dia duduk satu rumah, satu tempat, satu ruangan dengan seorang ulama? Bayangkan saja. Duduk saja, ini bukan belajar. Allah nyatakan bukan untuk tanya, untuk belajar. Pernah belajar nggak sama ulama? Nggak. Pernah duduk bareng nggak dengan orang-orang alim, dengan ulama? Semasa di dunia dalam satu ruangan, satu tempat, satu rumah. Kata Allah SWT kepada Nabi Jibril. Maka pada saat itu fayas'aluhu fayaqulu la. Maka ini hamba ditanya oleh malaikat Jibril, apa ternyata jawabannya? La, tidak pernah, kata. Jadi ini hamba ketika ditanya, saya selama di dunia tidak pernah duduk bareng sama ulama, tidak pernah satu ruangan dengan satu ulama, apalagi satu rumah sama orang, tidak pernah duduk bareng, tidak pernah, kata orang ini. La ilaha illallah. Kemudian fayaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam, is'alhu al-ahabba aliman fid dunya. Kemudian Allah menyuruh Jibril lagi untuk bertanya kepada ini hamba. Coba engkau tanyakan lagi, wahai Jibril, apakah semasa di dunia dia cinta sama ulama, sama wong alim? Coba tanya. Ya Allah. Fayas'alhu fayaqulu la. Ketika ditanya malaikat Jibril, ini orang yang tadi banyak keburukannya, banyak dosa dan maksiatnya, alapannya masuk neraka, ditanya, lu pernah nggak cinta sama wong alim di dunia? Apa jawaban? La, tidak pernah. Saya nggak suka sama ulama, saya tidak cinta kepada ulama. Bayangkan, subhanallah. Sudah parah ini orang. Tidak cinta sama ulama, tidak senang sama ulama, kagak demen sama ulama, benci malah sama ulama, tidak suka ini orang. Kemudian wa qala Allah ta'ala li Jibril. Kemudian Allah ngomong lagi sama malaikat Jibril alaihissalam. Is'aluhu hal lahu sadiqun yuhibbul ulama fa'aghfirullah. Coba yang terakhir Jibril, engkau tanya sama tuh hamba, dia punya enggak teman yang cinta sama ulama, dengan sebab cinta temannya kepada ulama akan aku ampuni dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Coba tanya dia, punya enggak dia teman yang cinta sama ulama, demen sama ulama, mahabbah sama ulama, belajar sama ulama, mendengarkan ulama, kalamnya para ulama, punya enggak? Dengan sebab itu aku akan ampuni dirinya. Fayas'aluhu fayaqulu bala fulan li sadiqun lisu ma'al ulama wa yuhibbuhum. Maka ketika ini hamba ditanya oleh malaikat Jibril, punya enggak teman yang cinta sama ulama? Bala, iya, saya punya teman yang mana ia jelisu ma'al ulama. Ini saya punya teman demennya hadir ke majelis ilmu, demennya duduk sama ulama, duduk sama para kiai, duduk dengan orang alim, dia belajar, dia catat kalam-kalamnya, dia bawa kitab yang dipelajarinya, pokoknya duduk sama ulama, berguru sama ulama. Wa yuhibbuhum, bahkan cinta kepada mereka, saya punya teman. Fayaqulullahu ta'ala ghafartu laka lidzalik. Apa kata Allah? Sudah, sekarang dengan asbab, dengan sebab engkau punya teman yang berguru kepada para ulama, cinta kepada ulama, segala dosamu saya ampuni dengan sebab engkau punya teman yang cinta kepada para ulama dan belajar dengan ulama. Akhirnya ini hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwani
Pemirsa Toha Media di mana saya berada, bayangkan kalau dia ini orang saja, orang yang benci, tidak suka sama ulama, sering menghujat ulama, menyakiti hatinya para ulama, itu bisa mendapatkan syafaat dengan barokah temannya yang cinta sama ulama. Lantas bayangkan bagaimana dengan diri kita yang cinta kepada ulama, dekat sama ulama, berguru dengan ulama, pasti insya Allah dengan barokah ilmu dan keberkahan guru-guru kita dijadikan orang yang beruntung, orang yang bahagia, yang sukses di dunia wal akhirah, dan kalau akan dikumpulkan bersama guru-guru kita hingga bersambung dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, jangan pernah putus untuk belajar walaupun tidak secara langsung duduk di hadapan mereka. Mungkin melalui tayangan YouTube, tayangan Facebook, tayangan Twitter, tayangan Instagram dan sebagainya, tetap kita belajar jangan pernah putus hubungan dengan mereka, karena inilah yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita.